Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sekarang kita akan membahas tentang kuliah psikologi di Arab Saudi. Apa aja yang bakal kita bahas? Yang pertama, pertanyaan yang paling sering datang kepada saya ketika saya bilang bahwa saya berkuliah di Arab Saudi mengambil studi psikologi. Apakah psikologi di sini adalah psikologi Islam? Nanti kita lihat. Kemudian tentang sistem perkuliahannya, referensi dan literatur perkuliahan, kelebihan, kesulitan, saran dari saya dan cara belajar serta peluang kerja untuk lulusan psikologi di Arab Saudi atau umumnya luar negeri. Next, kenalan dulu, saya adalah Hasna, mahasiswi dan ibu rumah tangga yang sedang mengambil S1 jurusan psikologi di King Abdul Aziz University di Arab Saudi. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, psikologi Islam atau bukan? Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang tahu King Abdul Aziz University ini ada di Arab Saudi dan masih sangat umum anggapan bahwa kuliah di Arab Saudi itu kuliah Islam. Padahal sekarang tuh nggak selalu begitu ya, nggak selalu begitu. Jadi Arab Saudi ini sekarang sudah sangat membuka luas kesempatan untuk berkuliah dan mengembangkan riset di bidang sains dan teknologi khususnya, termasuk ya akademis dan pengetahuan umumnya juga gitu, termasuk psikologi. Nah, sekarang di King Abdul Aziz University, psikologi yang ada itu bukan psikologi Islam. Karena kalau kita lihat di sini dari gramedia.com, definisi dari jurusan psikologi Islam itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia dan bagaimana mereka berinteraksi berdasarkan penafsiran Al-Quran dan juga hadis. Ya ini bisa dibaca lah ya. Terus di bawahnya juga Ana baca bahwa ada matkul-matkul di psikologi Islam tuh kayak tasawuf, pendekatan tafsir dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi psikologi di yang Ana tahu di kampus Ana, King Abdul Aziz University dan juga di King Saud University di Riyadh itu berkiblat ke barat ya. Jadi psikologi biasa. Cuman tetap ada memang selipan-selipan dari ilmuwan muslim atau dari sudut pandang keislaman. Tapi itu biasanya tergantung dosennya lagi gitu. Jadi bukan ya, bukan psikologi Islam. Psikologi biasa, umum. Next, sistem perkuliahannya di sini kayak gimana sih? Oke. Di sini sama kayak di Indonesia, rata-rata 4 tahun. Di King Abdul Aziz University sendiri 4 tahun S1-nya, dan itu dibagi ke dalam 2 bagian. Tahun pertama itu preparatory year atau sanah tamhidi. Di situ kita ngambil matkul-matkul yang akan mempersiapkan kita sebagai mahasiswi gitu ya. Seperti cara membuat riset, terus bahasa Arab dasar, bahasa Inggris dasar. Oh iya, bahasa pengantarnya psikologi di KKU ini adalah bahasa Arab full. S1, S2 juga Ana pernah telusurin semuanya pakai bahasa Arab. Jadi kecuali psikologi yang di bagian sains, kalau Ana nih psikologinya di bawah soshum, sosial dan humaniora. Jadi dia nanti gelarnya BA atau Bachelor of Arts karena arts itu arts and humanities. Soshum itu di sini arts and humanities ya, di sini seni dan humaniora. Dan itu ya pakai bahasa Arab. Kalau yang di sains itu pakai bahasa Inggris baru. Tapi sayangnya yang di sains itu masuknya dia ke medicine ya, sama medical. Iya, maaf itu anak saya. Sama medical, dan jadi kita sebagai international students itu nggak bisa ambil karena international students yang diterima beasiswa di Arab Saudi itu nggak bisa ngambil jurusan kesehatan, rumpun kesehatan lah pokoknya, kedokteran. Iya, apa itu jantung. Ya jurusan kedokteran, perawat dan lain sebagainya itu nggak bisa. Oke, jadi sistem perkuliahannya 4 tahun, 1 tahun preparatory dan 3 tahun selanjutnya itu baru masuk kita ke penjurusan. Nah, yang perlu diperhatikan ini pernah Ana bahas juga sih, tapi kayaknya nggak usah dibahas terlalu dalam di sini ya. Jadi nanti pas masuk ke jurusan psikologi itu ya ada IPK-nya, minimal IPK
yang dibutuhkan. Jadi pas di first year preparatory itu kita kan belum masuk ke jurusan tuh, kita masih anak tamhidi gitu istilahnya. Nanti kalau kita mau jurusan psikologi, kalau kemarin minimal IPK-nya tuh 4,1 dari 5 gitu. Next, referensi dan literatur yang dipakai. Ya, seperti yang udah Ana bilang tadi, kebanyakan dari barat ya, tapi ada juga dari sudut pandang dan dunia Islam, cuman itu biasanya lebih ke personal dokternya ya, personal opinion dokturohnya, dosen-dosennya gitu loh. Jadi ada juga dosen yang pemikirannya menurut anak sekuler dan liberal gitu ya. Ada juga dosen yang sangat Islami, ada juga dosen yang biasa-biasa aja, ada juga ya macam-macam lah gitu. Tapi pada dasarnya di kurikulumnya itu psikologinya umum ya, jadi bukan mengacu ke pendekatan Quran dan hadis. Oke, sudah disebutkan juga bahwa bahasa pengantarnya bahasa Arab, maka semua literatur yang kita baca juga bahasa Arab. Bahkan referensi yang berbahasa Inggris pun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kayak contohnya, dosen mau nyuruh kita baca satu buku. Sebenarnya itu buku tulisan orang barat, kayak kemarin ya kucing. Iya. Kita disuruh baca A Man Searching for Meaning. Pendekatan tulisannya Viktor Frankl itu loh yang pendekatan ke logoterapi ya. Nah itu kan bahasa Inggris aslinya ya. Aslinya kalau nggak salah bahasa apa ya? Soalnya Viktor Frankl itu kan orang Yahudi ya. Jerman apa ya lupa. Pokoknya itu sebenarnya ada yang umumnya tuh bahasa Inggris, tapi kita disuruh bacanya ya nushah Arabiyah atau ya copy Arabic copy-nya gitu yang udah terjemahan Arabnya gitu. Terus kasus-kasus yang dibahas juga umumnya diambil dari masyarakat Arab Saudi ya, karena masih sedikit banget international students di jurusan psikologi di King Abdul Aziz University ini, khususnya untuk di perempuan ya. Di perempuan sendiri yang sekarang Ana tahu itu cuma ada 4 orang. Ana dan teman Ana Salma dari Indonesia, terus ada Sofia, dia dari India, dan satu lagi ada Fatimah, dia dari Rusia. Itu cuma kita sekarang. Mungkin kedepannya akan lebih banyak, ya semoga kalau misalkan lebih banyak, ya pasti jurusan juga akan mempertimbangkan untuk mempertimbangkan banyak hal lah seperti referensi bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Walaupun dia mungkin masih jauh ya, karena sekarang kita masih 4 orang dibanding berapa ya, satu angkatan tuh mungkin ada sekitar 80 atau 100 lebih lah gitu. Jadi ya masih jauh perjalanannya. Iya, itu kuda. Aa naik kuda. Iya, betul. Oke. Itu referensi dan literaturnya ya. Jadi jurnal, textbook, itu dari berbahasa Arab. Terus ya, yang kita lihat referensi nyatanya ya, maksudnya dari orang, dari masalah-masalah, kasus-kasus itu juga dari kultur Arab. Next. Coba bilang. Next. Next, kelebihan. Apa sih kelebihannya kuliah S1 psikologi di Arab Saudi daripada di Indonesia? Ini sebuah perbandingan ya yang menurut Ana berdasarkan pengalaman dan opini Ana sendiri, oke? Jadi Ana bukan yang pertama pengambil psikologi di Arab Saudi ini ya, udah banyak sebelum Ana, tapi mungkin di kampus lain atau di kota lain gitu. Nah, kalau menurut Ana sendiri, yang pertama tuh kelebihannya, lingkungannya lebih luas. Artinya apa? Kalau Ana sendiri kan menargetkan untuk menerapkan ilmu psikologi Ana tuh di Indonesia ya. Jadi riset Ana atau maksudnya perhatian yang jadi lingkup perhatian akademis Ana tuh 2 negara, Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia karena nanti Ana mau di sana insya Allah, dan Arab Saudi ya karena sekarang Ana belajarnya di sini, mau nggak mau Ana harus perhatikan. Sehingga lingkungannya juga harus Ana perhatikan. Maka ya itu akan menjadikan ya wawasan Ana mungkin ada sedikit lebih dari teman-teman yang di Indonesia. Ditambah lagi, yang kedua nih, ada koneksi internasional. Ana juga di sini ada teman-teman internasional yang akan membuat ya Ana jadi ngobrol banyak juga sama mereka. Ana jadi kalau survei Ana juga bisa survei ke mereka, bisa tanya kalau di negara kalian tuh kayak gimana sih, gini gitu, psikologi gini gitu.
Jadi itu juga termasuk kelebihannya. Selanjutnya, maksudnya itu kan langsung ya dari mereka dan secara face to face yang dimana buat Anas sebagai penganut face to face lovers ya gitu, itu adalah suatu kelebihan yang besar gitu. Karena kalau di Indonesia juga sebenarnya kita bisa ya dengan adanya internet dan fasilitas yang teknologi yang sudah sangat mumpuni sekarang, banyak banget cara ya baik untuk berkoneksi secara internasional gitu ya. Tapi kan ini menurut anak beda lah gitu ya. Lebih mereka juga jadinya lebih terbuka karena kenal kita secara langsung gitu kan. Dan kita juga bisa melihat karena psikologi itu kan seperti kalau teman-teman ada yang sudah mendalami kan bukan cuman omongan, bukan cuman pikiran tapi juga perilaku, pokoknya perilaku, karakter dan sebagainya gitu ya. Dan itu tuh terpancar dari segala bidang kehidupan kita, dari mulai cara jalan, iya boleh nih lihat, dari mulai cara jalan, cara berpakaian, apa namanya, ekspresi wajah, gerak tubuh dan lain sebagainya. Oke, kita pause dulu ya. Kita tanya mau apa ya. Lanjut ya, selanjutnya kelebihan yang ketiga adalah referensi Islam yang memadai. Ya, kenapa Anda bilang memadai? Karena sekali lagi di sini bukan psikologi Islam, tapi karena negaranya negara Muslim seperti di Indonesia dan di sini malah 90 sekian persennya ya, 99 atau 98 entahlah, pokoknya mayoritas muslimnya lebih banyak daripada di Indonesia kan, jauh lebih banyak, 90 ke atas gitu. Kalau di Indonesia kan nggak tahu ya, mungkin nggak sampai segitu. Jadi dosennya juga ya alhamdulillah semuanya muslim. Jadi ya pendekatan Islam itu lebih sering kita temui lah. Walaupun Ana nggak tahu ya psikologi di Indonesia itu kayak gimana. Karena Ana belum pernah kuliah di Indonesia, apalagi di jurusan psikologi khususnya. Tapi yang Ana rasakan secara keseluruhan ya di sini memang pendekatan keislamannya lebih banyak gitu. Oke, itu kelebihannya. Next, kesulitan apa aja yang Anda temui di sini selama belajar psikologi, kuliah S1 psikologi? Atau lebih sukanya Anda bilang tantangan ya? Ya kesulitan itu ya memang sulit sehingga menjadi tantangan untuk kita ya. Yang pertama tentunya budaya, karena budayanya beda seperti Anda sebutkan tadi, yang diambil itu kasus-kasus dan solusi-solusi yang cocok untuk orang Arab, orang sini. Jadi kita sebagai anak pribadi ya, ini kembali lagi kepada kalian ya. Kalau anak kan mau nanti insya Allah berkarirnya di Indonesia, jadi anak harus mengeluarkan effort lebih, anak harus bekerja lebih keras untuk meneliti kalau di Indonesia gimana nih gitu, meneliti sendiri kalau di Indonesia gimana nih terkait misalnya materi ini yang sedang Anda pelajari. Kalau di Indonesia gimana nih, cocok nggak? Misalkan kayak kemarin nih kita baca bukunya, kita ngebahas literatur Mustafa Hijazi tentang psikologi. Nah ini juga satu nih kesulitannya. Jadi kita istilah-istilahnya tuh kan belajarnya pakai bahasa Arab ya. Jadi kadang anak tuh nggak tahu ini tuh kalau ke bahasa Indonesia tuh apa gitu, karena ya anak masih kurang 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 kerja keras, kurang effort untuk meneliti keduanya ya. Tentang Psychology al-Insan al-Makhur, atau kalau bahasa Inggrisnya Psychology of Oppressed People. Nggak tahu lah itu apa dalam bahasa Indonesianya ya, nanti anak cari insya Allah, anak harus belajar lagi. Itu ya mereka menyesuaikan dengan kultur Arab gitu. Dengan bahasa Arab yang seperti ini sangat cocok untuk kita harus lihat bagaimana bla 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 gitu. Nah, anak punya PR, setelah itu anak pulang, anak lihat lagi ini cocok nggak untuk orang Indonesia atau bagaimana bisa diterapkannya untuk orang Indonesia gitu loh. Jadi itu ya budaya. Yang kedua bahasa, tentunya karena full pakai Arab, dan kalau kalian pernah nonton video Ana yang tentang culture shock, itu bahasa yang dipakai di kelas tuh bukan bahasa Arab Quran yang kita pelajarin di sekolah di Indonesia ya. Jadi bahasa amiyah atau bahasa sehari-hari. Dan itu tuh banyak banget um, yang baru gitu loh. Hampir setiap hari tuh ada aja bahasa baru. Apalagi kalau udah cerita gitu ya tentang keseharian dan lain sebagainya, itu sering banget kita nemuin bahasa-bahasa baru yang aduh ini apa lagi nih gitu ya. Jadi kadang kalau Anas ya, kadang kalau misalkan itu ya urgent gitu ya, kayaknya ini berpengaruh ya, Anak cari. Tapi kalau enggak, Anak cari artinya bahasa itu. Tapi kalau enggak ya udahlah, lewat aja gitu. Karena
terlalu banyak gitu. Dan kadang-kadang juga dalam misalkan tugas kelompok atau dan lain sebagainya, kadang-kadang juga ada miskomunikasi karena perbedaan bahasa walaupun apa namanya? Ya, Ana alhamdulillah menurut Ana bahasa Ana ya rata-rata lah ya, nggak yang bagus-bagus amat, tapi juga nggak jelek-jelek amat. Tapi sering aja, masih aja ada, nggak sering banget juga sih, cuman kadang ada aja gitu miskom di antara kita gitu. Next, riset. Oke, ini juga di sini buat di KAU ini nggak ada skripsi, tapi nanti kita KKN. Nah, ini juga jadi apa ya? Menurut Ana sih jadi tantangan karena buat anak pribadi KKN, skripsi dan lain sebagainya itu harus sesuatu yang memang nanti Ana bisa ambil bener-bener ambil manfaatnya dan terapkan gitu loh. Dan karena kembali lagi tujuan Ana nanti mau di Indonesia berkarirnya dan melanjutkan ini apa segala macamnya gitu. Jadi Ana sebenarnya agak masih sampai sekarang ya masih agak kurang sreg gitu loh kalau Ana harus riset dengan orang meriset atau meneliti orang sini gitu. Ada sih sebenarnya di sini sekolah Indonesia atau komunitas-komunitas Indonesia yang lainnya, tapi ya terbatas gitu loh, nggak seluas di Indonesia. Jadi ini juga menurut Ana sih tantangan ya, gitu. Oke, next. Jadi kita udah sebutin kelebihannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Sekarang saran dari Ana. Jadi Kak, sebenarnya kalau Kakak sendiri yang udah ngalamin, bakal nyaranin nggak sih kalau kita untuk kuliah psikologi di Arab Saudi atau di negara lain secara umum gitu? Menurut Ana, pilihlah tempat studi yang tepat sesuai dengan rencana masa depan kamu. Jadi kalau misalkan nanti kamu memang mau berkarirnya secara internasional, misalkan di luar negeri. Kalau misalkan di luar negeri, menurut Anda juga harus spesifik ya. Misalkan karena benar-benar kultur itu sangat besar pengaruhnya terhadap psikologi seseorang. Kalau misalkan kalian mau di Arab Saudi ya udah mau berkarir atau mau tinggal nanti selamanya di Arab Saudi atau berkarir di Arab Saudi lah sebut aja ya gitu. Ya udah silakan ambil di sini. Kalau misalkan kalian mau di Indonesia, kalau menurut Ana ya, sebagai S1, untuk S1, yang notabene adalah pelajaran-pelajaran basicnya, di mana kita benar-benar baru kenalan sama psikologi, teori-teori dasarnya, cara berpikir yang dasar, cara meneliti kasus yang dasar, cara problem solving yang dasar gitu loh. Itu kan S1 tuh dasar banget ya. Kalau menurut Ana ya, bagusnya kalau kalian mau berkarir di Indonesia ya ambil di Indonesia aja gitu. Atau kalau mau di negara lain, misalnya di Australia, ya udah ambil di Australia kalau misalkan kalian mau berkarir di sana. Jadi tergantung rencana masa depan kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian, kakak aku cuma ngambil psikologi itu karena suka aja gitu ya. Nggak ada kedepannya kepikiran mau kayak gimana. Ya kalau itu mah berarti monggo bebas aja gitu ya. Karena teori apa materi dan lain sebagainya ya sama, insya Allah sama semuanya. Cuman masalahnya penerapannya itu loh yang Ana maksud gitu ya. Oke. Lap, lap neng. Oke, next. Sedikit tips cara belajar Ana. Sebenarnya ini lebih terkhusus kepada teman-teman yang mungkin merasa sama dengan Ana belajar psikologi atau ilmu sosial di luar Indonesia, tapi sebenarnya nanti mau mengabdinya di Indonesia. Yang pertama tuh perluas wawasan tentunya dengan banyak baca dan riset sederhana, maksudnya ya riset sehari-hari lah gitu ya, ngelihat apa yang kita pelajari terjadi nggak di dunia sekitar kita gitu ya. Itu dari dua sumber tentunya, dari sumber di negara yang kita mau mengabdi di sana atau dan di negara yang kita sedang belajar. Terus perhatikan lingkungan sekitar. Nah, ini mungkin umum ya. Nomor 2 sampai 5 ini umum buat teman-teman yang mau atau sedang belajar psikologi. Perhatikan lingkungan sekitar tentunya karena psikologi itu ya Masya Allah menarik ya. Benar-benar setiap waktu kita bisa lihat, kita bisa pelajari. Terus pelajari kasus-kasus psikologi yang udah ada, mau dari jurnal, mau dari paper, mau dari YouTube, dari bahkan kayak kasus-kasus kriminal atau misalkan kasus-kasus yang sehari-hari kayak masalah di keluarga besar kita, misalkan lagi lebaran terus ada yang ngegosip uwa-uwa atau tante-tante dengerin gitu, oh mungkin kalian bisa berpikir secara psikologi gitu, oh mungkin dia kayak gini 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 kan. Itu bukan, tapi jangan jadi
sotoy terus jadi self diagnose terus apa kayak gitu ya. Ini kita cuman buat belajar aja gitu. Terus juga berlatih dengan teman, maksudnya kita kayak ya sering ngobrol sama teman, curhat-curhatan apalah sebagai dan lain sebagainya. Terus temukan caramu sendiri. Nah, ini jadi kaget. 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 Jadi kemarin dosen Ana bilang bahwa ya teori dan wawasan-wawasan akademis itu emang penting ya. Tapi nanti pada saat pelaksanaannya ketika kita menjadi psikolog atau psikolog ya terlebih, kalau dunia psikiater anak kan kurang tahu. Itu kita nggak bisa ngambil dari satu sumber saja dan kita harus bisa apa ya istilahnya ngemodif gitu loh gimana caranya biar ini tuh berhasil gitu ya. Apa tujuan kita membantu klien tuh berhasil gitu. Jadi mungkin kita punya cara sendiri, nah itu dengan latihan tentunya ya kalau misalkan kita udah praktek. Ambil sayang labnya. Nah yang terakhir ini mungkin khusus untuk yang ini yang di luar, belajar psikologi di luar, banyak-banyak diskusi sama temen atau psikolog di Indonesia ya biar kita tahu up to date dengan keadaan psikologi di Indonesia. Bukan cuma dari media sosial atau dari internet gitu loh. Ya. Oke, next. Peluang kerjanya gimana? Kalau lulusan kuliah psikologi di luar negeri itu S1 ya. Bisa nggak jadi psikolog di Indonesia? Bisa, tapi antara ijazahnya harus disetarakan dulu atau kita harus ngambil magister profesi di Indonesia gitu. Dan untuk penyetaraan ijazah ini kalian harus pastiin kampus kalian itu nanti yang di luar negeri itu ada nggak di website penyetaraan ijazahnya Kemendikbud. Alhamdulillah kalau itu namanya toga. Alhamdulillah kalau KAU King Abdulaziz University Ana udah cek ada di akreditasi Kemendikbud. Jadi insya Allah bisa disetarakan gitu. Terus ya sesuaikan dengan spesialisasi itu ya. Jadi insya Allah bisa. Next. Oke, selesai. Itu aja dari Ana. Semoga membantu. Semangat buat teman-teman, adik-adik yang mau kuliah ke luar negeri atau mau kuliah psikologi. Atau juga teman-teman yang sama-sama sedang berjuang seperti Ana belajar psikologi di luar negeri. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.